Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah, selamat malam, selamat beribadah bersama TPI Tengger. Saya terus mengajak Bapak Ibu, kita terus berharap kepada Tuhan ya. Masa-masa sulit saat ini, kita memohon kepada Tuhan untuk dapat terus melewati masa sulit ini. Tetap yakin dan percaya bahwasanya Tuhan itu baik. Kasih-Nya tak berkesudahan. Mari kita satukan hati untuk memuji Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku.
Tuhan kami Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan di saat-saat sulit seperti ini Tuhan. Meskipun kami terpisah oleh jarak Tuhan, tapi oleh kasih Tuhan Engkau mempersatukan kami di dalam ibadah kita malam hari ini. Ya Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, biar kami dapat melewati saat-saat seperti ini Tuhan. Meskipun kami berjauhan dengan jemaat Tuhan, tapi kami yakin Tuhan, jemaat Tuhan tetap terus setia kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkaulah sumber sukacita kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami naikkan doa yang tidak sempurna ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Kita akan pujikan lagu Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Amin ya. Lagu ini firman Tuhan itu tetap kekal selama-lamanya. Tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Waktu selanjutnya kami berikan kepada hambanya, Saudara Hilarianto. Selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setiamu di dalam setiap kehidupan kami. Hari demi hari yang boleh kami lalui hingga saat ini, itu semua hanya oleh karena anugerah-Mu. Kau masih memberi kesempatan pada setiap kami boleh ada saat hari ini. Itu semua hanya oleh karena kemurahan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu, untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Yang walaupun dalam setiap kehidupan kami, mungkin kami harus menjalani dengan berbagai hal yang berat di dalam kehidupan kami, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan dalam hidup kami. Kalau sebentar kepada malam hari ini kami akan bersama-sama membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan, penghiburan di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh menjalani hari-hari
kehidupan kami di depan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada malam hari ini walaupun kita belum bisa bertemu beribadah secara langsung bersama-sama oleh karena masa PPKM, tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kesempatan pada kita untuk kita boleh beribadah yang walaupun melalui media online atau media online yang dimana Tuhan sudah memberikannya kepada kita hikmat untuk supaya kita bisa mempergunakan media yang ada saat ini, yang walaupun kita tidak secara langsung bertatap muka, tetapi kita bisa tetap bersekutu bersama-sama di dalam ibadah di pos PI Tengger. Kita akan bersama-sama pada malam hari ini belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya akan membagikannya di dalam Nehemia, dan belajar dari seorang yang bernama Nehemia. Bagaimana Nehemia di dalam kehidupannya yang dia sebagai seorang Yuda yang dimana mengalami pembuangan yang pada zaman Raja Artasasta, yaitu pembuangan ke Babel atau Persia. Saya akan membacakan di dalam Nehemia pasal yang pertama. Nehemia pasal yang pertama saya akan membacakannya tidak keseluruhan, tetapi saya akan membacakan beberapa ayat. Nanti Bapak Ibu bisa membacakan keseluruhan semuanya. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalya pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta alam. Ayat yang ke-10, bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Nanti kita akan membacakan di dalam ayat selanjutnya. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita membaca di dalam surat Nehemia, kita mengetahui, bukan surat Nehemia, dari Nabi Nehemia, bahwa ini adalah dalam rangka bangsa Israel atau bangsa Yehuda pada waktu itu, mereka yang dimana mereka telah mengalami pembuangan, yang mereka harus diangkut semuanya pada zaman Raja Nebukadnezar. Mereka diangkut ke Babel atau Persia, negara Persia, dan di sana dalam pengembalian yang pertama yang dipimpin oleh Zerubabel, dan yang kedua oleh Esra, dan yang ketiga ini adalah Nehemia. Di dalam setiap orang-orang yang nabi-nabi yang dipakai oleh Allah, nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan, mereka mempunyai peranan-peranan yang begitu penting juga. Ketika Zerubabel, dia diutus untuk membawa pulang rombongan pertama atau gelombang pertama. Ketika Zerubabel harus mendirikan sebuah bait suci atau bait Allah untuk tempat mereka beribadah di Yerusalem. Dan juga Esra, yang dimana Esra juga memperbaharui bagaimana tentang Taurat, tentang hukum-hukum di dalam kehidupan dari bangsa Israel, yang ketika dimana mereka di dalam pembuangan, mereka mengalami sesuatu perubahan, yaitu kawin campur, yaitu kawin dengan bangsa-bangsa atau orang-orang yang bangsa-bangsa yang lain. Mengapa? Bukan karena sesuatu hal, tetapi karena Allah tidak ingin bangsa Israel ini, orang Yahudi ini, mereka itu berkawin campur supaya mereka tidak terbawa dengan budaya atau kehidupan keagamaan dari orang-orang di luar Israel, yang dimana mereka di orang-orang zaman dahulu, bahwa di orang-orang di luar Israel mereka adalah penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah patung, penyembah-penyembah dewa-dewa yang menjadi kekejian bagi Allah, kebencian bagi Allah, sehingga Allah tidak menginginkan bangsa Israel kawin campur. Itulah menjadi penyebab dari Allah tidak menginginkan bangsa Israel kawin campur. Dan
Ezra memperbaharui setiap apa yang telah dituliskan atau ditentukan yang ditulis oleh Musa pada waktu itu. Dan di zaman Nehemia ini, di mana Nehemia yang sebagai seorang yang kalau kita membaca dari keseluruhannya, dia adalah seorang pekerja yang bekerja di istana, yang menyediakan anggur, yaitu menyediakan minum anggur bagi raja. Ketika dia mendengar tentang kehidupan dari orang-orang Israel, orang Yahudi, yang dimana mereka yang tidak mengalami tawanan, yang mereka tinggal di Yerusalem, mereka yang masih tinggal dalam kehidupan mereka mengalami banyak sekali penderitaan. Mereka mengalami tekanan di mana tembok-tembok yang dijebol, tembok-tembok yang rusak, atau Yerusalem yang mengalami keruntuhan karena diserang. Dan di situ Nehemia mendengar tentang itu. Nehemia berdoa, dan dia tidak hanya berdoa tetapi melalui setiap puasa dan doa, dan dia mengharap pertolongan daripada Tuhan, dan di mana dia menceritakan setiap keluh kesahnya, menceritakan setiap apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupannya. Kalau kita membaca di dalam keseluruhan Nehemia, bagaimana banyak sekali doa-doa yang dipanjatkan oleh Nehemia. Nehemia adalah terkenal juga dengan setiap doa-doanya, yang bagaimana dia tidak hanya berdoa secara berdoa saja, tetapi dia berdoa dan puasa di dalam kehidupan yang dilakukannya, dan kesetiaannya kepada Allah, yang walaupun dia di negeri pembuangan, dia dipakai oleh Tuhan melalui pekerjaan yang dilakukannya, menyediakan jamuan anggur bagi raja. Adalah suatu hal yang baik, yang dimana Tuhan menempatkan dia. Dan di dalam pergumulan yang dihadapinya, ketika di dalam pasal yang kedua kita membaca bahwa ketika Nehemia menemui raja pada tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Dan ketika Nehemia dilihat oleh Raja Artasasta bahwa dia seperti orang yang murung, yang sangat sedih. Bagaimana kalau kita juga melihat orang sedih, pasti ya kelihatan bagaimanapun yang kesedihan yang disimpannya pasti akan terlihat di mukanya, di luar, yaitu terutama di raut mukanya. Dan itulah yang dilihat oleh Artasasta. Dan di situ Nehemia, ketika Nehemia ditanya itu, dan dia mempunyai kesempatan untuk menjawab, dia dengan ragu-ragu, dengan sedikit takut, tetapi dia memiliki keberanian. Dia mengutarakan, menyampaikan keluhannya, bahwa ketika bagaimana dia mendengar keadaan di Yerusalem, di mana rumah dari nenek moyangnya, tempat tinggal dari nenek moyang telah hancur, di mana tembok-temboknya sudah bolong, yang pastinya dihancurkan pada zaman dahulunya ketika Israel atau Yehuda ini dikalahkan. Dan itulah yang menjadi suatu beban di dalam kehidupan dari Nehemia, bagaimana dia harus bisa memulihkan keberadaan Yerusalem, bagaimana dia harus bisa membangun lagi Yerusalem yang menjadi tempat bagi orang Israel, bagi orang Yehuda pada waktu itu, untuk mereka berhimpun, untuk mereka berkumpul. Karena ketika dalam rombongan pertama, rombongan kedua, dan itu rombongan yang ketiga, yang di mana Nehemia juga mempunyai peran yang begitu penting di dalam tugasnya. Dan dari situ Artasasta memberikan kesempatan kepada dia dan menanyakan beberapa hari, dan Nehemia menceritakan setiap semua bagaimana dalam perjalanan, bagaimana nanti pembangunannya yang akan diselesaikan. Dan dari situ Tuhan menggerakkan hati dari Raja Artasasta untuk memberikan kesempatan kepada Nehemia untuk pulang ke Yehuda, untuk membangun kembali Yerusalem yang hancur. Bagaimana tembok yang dihancurkan adalah suatu hal yang sangat penting, di mana sebuah kota atau sebuah negara pada waktu itu, tembok adalah suatu tempat pertahanan, di mana ketika tembok itu runtuh, pastilah kota pada waktu itu akan mengalami kekalahan. Itulah tanda kekalahan ketika temboknya diruntuhkan, seperti kalau kita ketahui dalam tembok Yeriko yang hancur lulu lantak, yang dihancurkan oleh Allah melalui bangsa Israel. Dan ada kehancuran, ada kekalahan, dan inilah juga yang dialami oleh Yerusalem, dialami oleh bangsa-bangsa Yehuda pada waktu itu. Dan di sini itu yang menjadi beban, yang menjadi suatu tanggung jawab dari Nehemia sebagai seorang Yahudi pada waktu itu, sebagai orang Yehuda. Dia memiliki suatu pikiran yang baik untuk mengembalikan lagi keberadaan Yerusalem, kejayaan
di mana dulu-dulunya ketika Yerusalem menjadi pusat peribadatan, Yerusalem menjadi tempat tujuan bagi orang-orang Israel, ada orang-orang Yehuda untuk mereka beribadah kepada Allah. Dan itulah yang menjadi beban atau menjadi tanggung jawab dari Nehemia. Ketika Nehemia menyelesaikan atau membangun dalam tembok Yerusalem tidak secara mudah, yang walaupun dia mendapatkan persetujuan, mendapatkan restu dari Raja Artasasta yang berkuasa pada waktu itu, yang pastinya ketika suatu negara dikalahkan, pasti adalah negara yang mengalahkan adalah negara yang berkuasa. Dan disitulah juga Artasasta sebagai raja di Persia, yang juga Persia, dia adalah yang berkuasa, dan dia memberikan persetujuan, memberikan restu kepada Nehemia untuk membangun kembali tembok di Yerusalem. Dalam pembangunan yang dilalami tidak secara langsung itu mudah, banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Kalau kita membaca di dalam pasal yang ketiga di dalam Nehemia pasal yang ketiga, di sana kita akan membaca bahwa banyak olokan-olokan yang harus dialami oleh Nehemia beserta orang-orang yang membangun pada waktu itu. Ketika Sanbalat, yang bernama Sanbalat, ketika dia bukan memberikan suatu motivasi atau menolong, membantu, dia pura-pura menolong, tetapi tujuannya adalah suatu hal untuk supaya melemahkan dari orang-orang Yehuda pada waktu itu, di mana supaya mereka tidak bisa membangun, karena banyak sekali dari bupati-bupati atau orang-orang yang mereka tidak setuju dengan pembangunan itu. Mereka tidak senang kalau orang-orang Yahudi, orang-orang Yehuda ini kembali lagi bersekutu dan kembali lagi untuk berkumpul. Dan di sini banyak sekali tekanan-tekanan di dalam pembangunan, di mana di dalam pasal yang ketiga kita akan membahas pasal yang ketiga. Di sana mengatakan bahwa ketika Nehemia akan membangun, dia diolah bahwa sampai pengolahan itu begitu sangat membuat kecil atau membuat ciut hati dari bukan saja mungkin Nehemia atau orang-orang Yehuda pada waktu itu. Ketika mereka diolok, apa bisa mereka membangun? Mereka membangun mungkin hanya akan dilewati oleh seekor anjing hutan, pasti temboknya akan runtuh. Itu suatu penghinaan yang begitu sangat menghina, bukan main kalau mungkin dirasakan oleh bangsa Yehuda atau orang-orang Yehuda pada waktu itu. Tetapi dengan ketekunannya Nehemia tetap memberikan support, memberikan semangat kepada orang-orang Yehuda pada waktu itu untuk supaya mereka tetap membangun, untuk supaya mereka tetap melanjutkan yang walaupun banyak tantangan, di mana mereka juga harus di dalam pembangunan yang mereka lakukan, dalam pekerjaan mereka lakukan, mereka tidak hanya membawa peralatan untuk membangun, tetapi mereka membawa pedang-pedang untuk berjaga ketika nanti akan diserang oleh musuh-musuh, karena banyak dari ancaman-ancaman yang dialami oleh Nehemia beserta orang-orangnya pada waktu itu yang membangun. Karena bahaya-bahaya yang harus dialami ketika dia tidak hanya mempersiapkan tukang, tapi mempersiapkan juga orang-orang yang bisa berperang, orang-orang yang bisa melawan ketika ada musuh yang menyerang. Di dalam pasal yang ke-6 kita akan menemukan bahwa ketika Tuhan sudah membuktikan setiap kasih-Nya, setiap apa yang telah Tuhan nyatakan kepada bangsa Yehuda, kepada orang Israel, yang dimana di dalam doa-doa Nehemia menyatakan bahwa di mana Tuhan sebagai yang berkuasa, Tuhan yang mampu membawa orang-orang Israel dari pembuangan mereka, yang ketika mereka harus mengalami penganiayaan, menerima perbudakan di Mesir, tetapi Tuhan dengan kasih setianya tetap memberikan pertolongannya di dalam perjalanan kehidupan dari bangsa Israel, yang walaupun mereka jatuh bangun di dalam setiap kedegilan, mungkin kedegilan hati mereka, kedegilan kehidupan mereka, tapi Allah tetap masih mengasihi kehidupan mereka. Di dalam pembangunan tembok di Yerusalem yang dipimpin oleh Nehemia ini, banyak tantangan yang harus dihadapi. Bukan hanya musuh orang-orang yang di luar, orang-orang yang bukan sebangsa, tetapi orang-orang yang di dalamnya juga, orang-orang yang dekat, orang-orang dekat juga menjadi seorang yang bukan menjadi penolong atau yang membantu, tetapi menjadi seorang yang melemahkan, bukan menjadi kekuatan, tetapi sangat melemahkan di dalam kehidupan orang-orang tukang-tukang yang mengerjakannya. Tetapi karena kuasa Allah, karena kekuatan tangan Tuhan sendiri melalui Nehemia dan melalui orang-orang yang bekerja, maka pekerjaan itu dapat terselesaikan. Di mana ayat yang ke-15, maka selesai tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul,
dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Nah, ketika mungkin bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa di sekitar, orang-orang di sekitarnya mengolok-olokkan, sampai mengolok-olokkan sangat begitu tidak mengenakan. Masa membangun bangunan batu bata diloncati anjing akan rontok, itu sesuatu hal yang sangat menghina, begitu rendah. Tetapi oleh karena tangan kuasa Allah, di mana mereka tidak tahu bahwa bukan hanya sekedar manusia yang bekerja, benar Tuhan, manusia yang bekerja, tetapi Tuhan memakai manusia, Tuhan memakai nabinya, Tuhan memakai Nehemia untuk menjadi orang yang memimpin dalam pembangunan di dalam tembok Yerusalem ini. Dan di sini kita melihat bahwa ketika orang-orang itu melihat apa yang dikerjakan telah berhasil, mereka menjadi malu. Mereka di dalam kehidupan mereka menjadi seperti seorang yang mungkin dilempar kotoran di mukanya. Itulah yang dimana Tuhan menunjukkan kepada orang-orang yang memusuhi Nehemia dan orang-orang Yehuda pada waktu itu, yang ketika mereka harus membangun kembali tembok Yerusalem. Bagaimana, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan dari Nehemia? Bahwa dalam kehidupan Nehemia, dia adalah seorang yang sangat tekun di dalam setiap doa-doanya, di dalam setiap apa yang menjadi setiap tanggung jawabnya. Ketika Tuhan memilih dia untuk membawa bangsa Israel, bangsa Yehuda pulang dari tanah pembuangan, dia tidak hanya membawa pulang dengan tidak mengerjakan apa-apa, tetapi dengan membawa pulang dengan dia mengerjakan setiap tugas tanggung jawabnya, membenahi kembali Yerusalem yang telah hancur, tembok-tembok Yerusalem yang telah hancur. Dengan setiap doa-doanya dia memohon pertolongan daripada Allah. Dia mengingatkan kembali bangsa Yehuda, bangsa Israel, untuk supaya mereka mengingat kembali akan kebaikan Allah, akan kebesaran Allah, yang walaupun banyak tantangan yang harus mereka hadapi, tetapi mereka tetap selalu setia, mereka harus tetap selalu berpegang teguh pada Tuhan. Walaupun mereka mengalami kejutan dalam hati mereka, di mana mereka dari pembuangan sudah pulang, bukannya mereka mendapatkan yang baik, tapi mereka masih juga menghadapi tantangan yang harus mereka alami. Dan di sini Nehemia memberikan contoh yang baik di dalam setiap doa dan puasa yang dikerjakan, membuktikan bahwa dia memiliki sesuatu ketergantungan dalam kehidupannya, ketergantungan kepada Allah, karena dia menyadari bahwa dalam setiap hal apapun yang dia kerjakan, dia tidak akan sanggup, dia tidak akan bisa mengerjakan semuanya itu tanpa Allah sendiri, tanpa Allah yang menolong di dalam kehidupannya. Itulah yang menjadi kekuatan dari Nehemia dan orang-orang Yehuda pada waktu itu, untuk mereka tetap berharap kepada Allah, untuk mereka selalu bersandar kepada Tuhan. Dalam kehidupan dari Nehemia, kalau kita nanti membaca dalam keseluruhan pasal ini, bagaimana dalam Nehemia ini dia selalu bertanya kepada Tuhan, bagaimana, apa yang harus diperbuat Tuhan, bagaimana dengan kehidupan dari orang-orang, bagaimana dalam pekerjaan yang belum terselesaikan juga. Pekerjaan ini tembok sudah selesai, tapi masih banyak ada beberapa pintu-pintu yang belum terselesaikan. Tetapi Tuhan di sini memberikan suatu kekuatan, semangat kepada Nehemia. Bagaimana kalau kita menghadapi dalam kehidupan kita, apa yang dapat kita pelajari, apa yang dapat kita ambil dari sikap hidup Nehemia. Mungkin di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita saat-saat ini banyak sekali kita mendengar tentang corona, banyak sekali mungkin renungan-renungan, khotbah-khotbah yang menyampaikan tentang corona. Tetapi hal inilah, kejadian inilah yang kita alami saat-saat ini, pandemi inilah yang kita alami. Di dalam kehidupan, di dalam ketertekanan yang kita alami, apakah kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan? Apakah kita tetap bisa berdoa kepada Allah? Yang dimana bangsa Yehuda, Nehemia juga bersama bangsa Yehuda pada waktu itu, mereka mengalami ketertekanan, mereka mengalami suatu tantangan yang begitu berat, tapi mereka tetap berusaha, tetap bersyukur kepada Tuhan, di mana mereka tetap mengingat bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, bahwa kasih setia Tuhan dari selama-lamanya dimanapun dalam kedegilan hati dari bangsa Israel, tapi Allah tetap masih mengasihi dalam kehidupan mereka. Begitu berat tantangan yang harus mereka hadapi, mereka tetap bersyukur, mereka tetap berdoa. Bagaimana dengan kehidupan kita ketika kita di saat-saat ini, ketika situasi yang begitu
mungkin sangat sulit dalam kehidupan kita. Kita semua pasti mengalami yang namanya pandemi. Pandemi ini tidak memandang kita miskin atau kaya. Pandemi ini tidak memandang kulit, tidak memandang ras, tidak memandang kekayaan, tidak memandang apa, tetapi tidak memandang siapa yang kuat, siapa yang lemah. Orang yang paling terkuat pun saat ini mereka juga mengalami ketakutan. Orang yang paling kaya pun mereka juga mengalami ketakutan. Semua pasti mengalami ketakutan. Semua mengalami suatu tekanan. Tidak hanya orang di luar orang Kristen atau orang Kristen, tetapi semua orang mengalami pandemi ini, mengalami ketakutan yang begitu rupa di dalam kehidupan saat-saat ini. Tapi bagaimana dengan setiap kehidupan kita? Apakah kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam kesetiaan kita kepada Allah di masa-masa sulit ini, apakah kita tetap masih bisa bersyukur? Apakah kita masih tetap bisa berdoa? Mungkin dalam kehidupan kita, ketika kita menerima setiap berkat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita akan sangat mudah bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih, bersyukur Tuhan atas berkat-Mu, syukur Tuhan atas kasih setia-Mu. Tapi mungkin juga akan lupa untuk berdoa ketika kita menerima berkat Tuhan. Tetapi bagaimana ketika kita menghadapi permasalahan yang besar, permasalahan yang begitu, tekanan yang begitu besar, tekanan yang begitu berat, apakah kita tetap bersyukur? Mungkin kita akan susah untuk bersyukur, tetapi kita akan mudah untuk berdoa. Biasanya begitu. Tetapi dalam setiap kita sebagai anak Tuhan, kita tetap bersyukur di dalam segala hal, di dalam segala keadaan. Kita tetap berusaha bersyukur. Bukan bersyukur atas apa yang berkat Tuhan yang kita miliki, tetapi bersyukur dalam segala hal yang telah kita alami. Yang dimana di dalam setiap hal yang kita alami, di dalam setiap kehidupan yang kita alami, kita yakin dan percaya bahwa kasih setia Allah, tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Tangannya sedetik pun tidak pernah meninggalkan kita. Yang mungkin dalam kehidupan kita, sepertinya kita berjalan sendiri. Sepertinya kita tidak ada teman di samping kita, tidak ada sahabat, tidak ada orang yang menggendong dalam kehidupan kita. Sepertinya kita berjalan begitu berat dalam kehidupan kita. Tetapi yakin dan percayalah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan tetap mengasihi di dalam kehidupan kita. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengatakan bahwa enak kita mengatakan itu, mudah kita mengatakan. Tetapi apakah, bagaimana ketika kamu mengalami itu, apakah kamu bisa menghadapinya? Itu juga menjadi pergumulan di dalam kehidupan saya secara pribadi. Bagaimana ketika saya menghadapi mungkin beban yang begitu berat dalam kehidupan saya, apakah saya mampu untuk bersyukur, apakah saya mampu untuk berdoa? Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama belajar untuk tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Di mana Rasul Paulus menasihatkan untuk supaya tetaplah bersyukur dan tetaplah berdoa. Bersyukurlah dalam segala hal dan tetaplah berdoa. Itulah yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat-jemaat di Tesalonika, juga kepada kita, untuk supaya kita tetap bersyukur dalam segala hal dan juga tetap berdoa. Memang mudah ketika saya mengatakan bahwa mari kita tetap bersyukur dalam segala hal, mari kita berdoa. Tetapi bagaimana ketika hal itu juga yang saya alami? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, setiap kita mempunyai setiap pergumulan sendiri. Setiap kita mempunyai permasalahan tekanan-tekanan sendiri dalam kehidupan ini. Di dalam setiap hal apapun yang kita alami, setiap hal apapun yang terjadi di saat-saat ini, mungkin kita harus mengalami ada yang mungkin harus mengalami PHK atau mengalami dirumahkan selama-lamanya, atau pemasukan kurang dari setiap usaha kita. Apakah kita masih tetap bisa bersyukur? Di sini Nehemia mengajarkan, dalam kitab Nehemia mengajarkan bahwa kita tetap berdoa, kita tetap mengharap pertolongan dari tangan Tuhan. Yang dimana yang Nehemia lakukan, yang Nehemia kerjakan, bukan semata-mata kekuatan dari tangan manusia, kekuatan dari Nehemia. Dimana kalau mereka mengerjakan karena kekuatan mereka, pastilah mereka akan hancur, mereka akan kalah pada permulaan pembangunan. Tapi ketika hasil yang dikerjakan, bahwa Nehemia mengakui bahwa ini bukan hasil pekerjaan, tetapi karena Allah sendiri yang bercampur tangan. Bagaimana dalam setiap kehidupan kita tetap berdoa, kita tetap yakin bahwa kalau kita masih bisa hingga saat ini, kalau kita masih bisa menghirup udara, kalau kita bisa masih sehat, mungkin ya walaupun kita masih mengalami kelemahan atau kita mengalami setiap badan yang tidak enak, tapi biarlah kita boleh tetap percaya bahwa kalau kita ada hingga saat itu semua hanya oleh kasih karunia-Nya, hanya oleh
kemurahannya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, biarlah setiap pergumulan-pergumulan hidup kita, setiap tekanan-tekanan dalam kehidupan kita, kita serahkan kepada-Nya. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tangan kasih setia-Nya dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Asal kita tetap selalu berharap, kita tetap berdoa, kita tetap percaya, kita tetap berserah kepada-Nya. Apapun yang kita alami, apapun yang kita lakukan saat ini, kita tetap serahkan semuanya kepada tangan kasih kuasa-Nya. Marilah kita di dalam kehidupan kita kembali untuk mengingat Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam tekanan yang harus dialami oleh Nehemia dan bangsa Yahudi pada waktu itu, mereka tetap mengingat Tuhan. Bagaimana ketika tekanan yang begitu berat, mereka ingat akan Tuhan. Yang walaupun mereka adalah orang yang terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, tetapi Allah mengasihi kehidupan mereka. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita yang telah ditebus oleh darah anaknya, yang dimana Yesus sendiri, Tuhan Allah, Yesus sendiri yang rela mati bagi kita. Dia telah menebus kita dengan setiap darah, tetesan darahnya, dengan setiap penderitaan yang harus dia alami dalam penebusan yang dia alami. Dia begitu besar kasih-Nya dalam kehidupan kita. Janganlah kita meninggalkan kasih-Nya. Apalagi dalam setiap kehidupan kita harus mungkin ketika kita mengalami pencobaan, kita meninggalkan Dia. Marilah kita tetap mengingat bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah melupakan kita dalam setiap ketertindasan mungkin dalam kehidupan kita, ketekanan yang begitu berat dalam hidup kita. Yakin dan percayalah bahwa Allah selalu dalam kehidupan kita. Allah selalu dalam setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, mengingatkan kembali pada setiap kami ketika kami harus menghadapi kehidupan kami yang tidak mengenakan, kehidupan kami yang begitu berat yang mungkin harus kami jalani di saat-saat ini. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan ketika kami masih ada hingga saat ini, ketika kami masih bisa menikmati berkat yang daripada Engkau, berkat yang walaupun tidak sebesar apa yang kami harapkan, tetapi kami yakin dan percaya semua hanya oleh karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarilah dalam setiap hidup kami untuk kami selalu bersyukur, untuk selalu kami berdoa bahwa Engkau Allah yang begitu baik, bahwa Engkau Allah yang begitu setia dalam kehidupan kami. Mampukan hidup kami untuk kami boleh menjalani hari-hari ke depan, untuk kami semakin setia, untuk kami semakin lagi mengingat akan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, penghiburan. Firman-Mu boleh menjadi pengingat dalam kehidupan kami, bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus menghidupi iman percaya kami, kesetiaan kami, ketergantungan hidup kami kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, inilah doa permohonan kami menyerahkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Selamat malam. Terima kasih kepada Saudara Hilary Haryanto atas firman yang sudah disampaikan, kebenaran firman yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu ada berita gembira, walaupun dalam kondisi situasi yang nggak menentu, pandemi segala macam, tapi ini pos PI Tengger masih memberikan kabar yang gembira untuk setelah PPKM mungkin Bapak Ibu Saudara bisa menghadiri ibadah. Di sini yang saya sampaikan bahwa sedikit banyak pos PI Tengger ini sudah melaksanakan pembenahan dari segala rumah ibadah ini, karena semuanya sudah terkonsep daripada pimpinan bahwa apa yang perlu dijalankan yaitu untuk menumbuhkan
keimanan daripada jemaat Pos PI ini, sehingga dengan kekuatan iman seluruh jemaat Pos PI ini akhirnya bisa tercapai, bisa terwujud untuk pembenahan Pos PI Tengger ini. Maka dari itu semua dari segenap dari pimpinan mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas semua partisipasi yang Bapak Ibu berikan kepada Pos PI. Maka dari itu semuanya sudah terkonsep dengan baik. Amin. Untuk selanjutnya persembahan bisa disampaikan melewati rekening atau dompet elektronik, GoPay. Dan untuk sementara ini ada yang datang, persembahan dapat dibawa di hadapan sendiri-sendiri. Maka itu kita angkat pujian, sungguh ku bangga Bapak. Selanjutnya kami akan bacakan petugas untuk Jumat depan 6 Agustus. Firman akan dibawakan Pendeta Timotius Hugiono. Pujian dipimpin oleh Ibu Nur Elisa. Keyboard Saudara Yanto. Untuk ibadah Minggu sore dilayani oleh Pendeta Muda Rian Waru. Tetap doa bagi negara, gereja, dan secara khusus untuk perkembangan Pos PI Tengger. Doa penutup akan disampaikan oleh Saudara Kristio. Bapak Ibu, marilah kita berdiri bersama. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami bersyukur kepadamu. Kami boleh menikmati firman Tuhan. Biarlah Tuhan di tengah situasi yang sulit ini, yang mungkin membuat kami sesak, seperti yang dialami oleh Nehemia, karena diolok-olok, karena direndahkan, karena dihina. Tetapi kami Tuhan merasakan bahwa hidup kami pada saat ini di tengah pandemi ini juga mengalami kecemasan, mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Namun kami percaya Allah yang sama yang menyertai Yeremia adalah Allah yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Dialah yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pada malam hari ini kami berdoa kepadamu untuk negara kami. Tuhan, Kau tolong supaya bangsa kami boleh segera keluar dari pandemi corona ini. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Tuhan berkati, biar di tengah situasi sulit ini gerejamu tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang dibuka hatinya untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya penyelamat dunia. Kami juga berdoa untuk gereja kami Masih Surabaya. Tuhan berkati,
Tuhan kembangkan, Kau pakai hamba-hambamu. Kami juga secara khusus berdoa untuk TPI Tengger ini. Tuhan, kami rindu, Tuhan, Kau tambahkan jiwa-jiwa. Kiranya orang-orang yang diselamatkan, yang mencari Tuhan, mereka boleh menggabungkan di tempat ini seperti nubuat para nabi-nabi Tuhan terhadap dunia ini, bahwa akan banyak pertobatan orang yang mencari dan bergabung dengan orang-orang yang mengenal dan percaya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk pembenahan-pembenahan yang ada di tempat ini. Tuhan, Kau berkati seluruh anak-anak-Mu yang ambil bagian seberapapun itu. Tuhan berkati, lipat gandakan rezekinya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu untuk jemaat-jemaat semua yang Tuhan pada saat ini masih belum bisa beribadah bersama. Tuhan, Kau tolong supaya melalui ibadah online ini, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan juga memberkati jemaat-Mu yang di rumah masing-masing. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, bahkan kekuatan untuk bertahan di dalam kesukaran. Yang mengalami susah, Tuhan hiburkan. Yang mengalami kelemahan dan putus asa, Tuhan berkati dan berikan pengharapan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kau berkati setiap kami yang ambil bagian pelayanan, baik yang menyampaikan firman Tuhan, Saudara Yanto, dan juga untuk Saudara Nathan yang ambil bagian dalam pelayanan keyboard, Bapak Imam, Ibu Lisa, Mak Rika, dan Ibu Lani yang memimpin pujian. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami rindu pelayanan kami pada malam hari ini menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan pulang dan kami akan beristirahat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.